masih lemes semua ya. Pagi. Ya, jadi aku punya satu pengalaman di mana Tuhan itu benar-benar besar dan terjadi nggak lama sih ya. Tuhan mengizinkan suatu aku tidak lolos paduan suara untuk membawa aku ke Istana Negara. Itu benar-benar kejadian yang luar biasa. Mari kita nyanyikan satu lagu ini yuk bersama-sama. Dengan penuh semangat ya. Tepuk tangan yuk. Ayo suaranya jangan kalah yuk. Yang cewek jawab. Tidak ada. Tidak ada. Dia bukan perisai. Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada yang perisai. Benar kebebasan bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi bareng-bareng yuk. Tidak ada yang perisai. Benar kebebasan bagi semua yang percaya padanya. Satu-satunya yang ada. Satu-satunya yang
menyanyikan satu lagu pujian yang terakhir. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita kehidupanku, Kau berdiri dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Diriku hidup hanya karena-Mu. Angkat tangan semuanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita kehidupanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Diriku hidup menyatakan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Berkati semoga ibadah kami pada hari ini lancar dan kami bisa mengambil apa yang Kau ingin sampaikan pada kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Wah, luar biasa. Belum kelas ini. Ini kok Hansel tadi belum apa namanya? Semangat banget ya. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Shalom. Shalom. Oke. Jadi ini PPT-nya sudah bisa dimunculin? Oke, ini bagus di sini banget ya. Oke. Sebelum kita mulai ya, hari ini aku mau nanya nih, yang ke sekolahnya sudah offline bisa angkat tangan? Minggu depan. Minggu depan, 1, 2, 3, 4, oke 5. Yang masih online angkat tangan? Oke. Yang masih mau online angkat tangan? Oke. Duh, kalau online kan bangunnya bisa 1 menit sebelum. Jangan dulu. Bercanda. Oke, jadi hari ini kita punya satu tema yaitu ayo bangkit gitu ya. Sebelum kita mulai ya, aku mau ngetes lagi nih semangat kita sama-sama ya. Pas aku ngomong ayo bangkit, kita ngomong siap gitu ya. Siap. Oke? Coba ya. Ayo bangkit. Siap. Yang semangat. Ayo bangkit. Siap. Oke, mantap. Jadi hari ini next kita bakal ngambil satu tema ini dari satu ayat Alkitab yaitu di Efesus 6 ayat 15 2 dan Efesus 6 juga ayat yang ke-18. Kita sama-sama baca ya teman-teman ya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam rohmu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi hari ini kita mau bicarain satu ayat yaitu
tentang namanya kasut kerelaan. Nah, apa itu kasut kerelaan ya teman-teman ya? Coba di next yuk. Kasut kerelaan ini sebenarnya kita sudah belajar seumur hidup kita ini, intinya tentang gimana kita ini memberitakan Injil ke teman-teman kita, gimana kita memberitakan kebenaran. Tapi kadang-kadang kita mikir kalau memberitakan kebenaran itu kan tugasnya pendeta atau tugasnya Cigris atau tugasnya Protestan gitu kan. Padahal itu sebenarnya tugasnya kita semua. Dan hari ini kita sama-sama bakal belajar untuk supaya kita bisa memberitakan Injil, bukan melalui langsung kayak di mimbar dan sebagainya, tapi kita bisa melakukannya dari perbuatan kita sehari-hari. Nah, kasut rohani ini berbicara tentang hati yang rela untuk mengajarkan Injil damai sejahtera. Kerelaan hati berbicara tentang siap sedia setiap waktu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Next. Jadi sebenarnya kasut rohani ini berbicara tentang hati yang rela untuk mengabarkan Injil damai sejahtera ke teman-teman kita, ke sekeliling kita, ke musuh kita, ke teman kita, dan semuanya gitu. Coba di next nih. Ini satu ayat yang menurutku pas ya sebenarnya, dan ini adalah pedoman juga untuk setiap kita masing-masing orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yaitu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, aku sebelum mulai ya, aku mau minta tolong satu orang buat bacain nih. Mungkin bisa minta tolong Renald, coba bacain coba sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir hidup. Yes, thank you Renald, thank you. Jadi ini adalah salah satu ayat pedomanku juga, dan aku harap ini juga pedoman kita semua ya, karena ini adalah suatu kayak perintah atau suatu yang disuruh sama Tuhan Yesus. Kalau kita harus pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, hari ini kita mau belajar untuk supaya kita bisa bukan meyakinkan diri kita, tapi memang sebenarnya itu sudah ada di dalam diri kita, tapi kita harus mulai untuk kayak action gitu loh. Nah, hari ini tentang kasut kerelaan ya teman-teman ya. Banyak dari kita kadang-kadang berpikir nih, kayak apakah aku siap untuk kayak menyebarkan firman Tuhan atau tidak, atau apakah aku siap untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dan sebenarnya satu sharing yang aku mau kasih adalah kita tidak akan pernah siap, tapi Tuhan yang akan menyiapkan kita. Yang katakan amin, amin. Amin. Oke. Sebelum itu ya kita harus ada namanya perlengkapan dulu, dan kita harus ada kayak ayat-ayat yang menguatkan kita sebelumnya. Coba next ya. Hari ini aku sebenarnya ada banyak banget ayat ya, supaya kita sama-sama belajar juga. Ya kan tulisan ya. Ya, jadi kita sama-sama baca. Aku aja yang baca deh. Di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kadang-kadang kita berpikir kan, kalau misalnya kita mau menyebarkan firman, kita harus punya pemahaman firman yang baik dulu, dan itu benar guys. Karena sebelum kita menyebarkan firman, kita harus kenal dulu yang namanya Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa, dan sebagainya. Salah satunya adalah kita dengan cara mencari tahu dari firman Tuhan tersebut, supaya kita bisa menjelaskan keselamatan kepada orang lain. Ya kita harus diterangi dulu sama firman Tuhan, baru kita bisa menjadi terang buat orang lain. Nah, ini kita harus punya perjuangan pribadi sama Tuhan sebenarnya teman-teman ya. Aku mau nanya juga nih. Sekarang semuanya saat teduhnya masih aman kan? Ini gini gitu semua aman apa enggak nih? Oke. Jadi sebelum kita memberitakan Injil ke orang lain, kita harus tahu dulu kalau kita ini sudah dipenuhi sama firman Tuhan atau tidak. Nah, ini adalah harus kita punya komitmen sendiri-sendiri ya teman-teman ya, supaya ke depan kalau misalnya kita memberitakan Injil atau kita memberitakan kebenaran, kita itu bukan cuma asal ngomong aja, tapi kita itu sudah punya base-nya gitu loh. Dan ini aku mau supaya kita sama-sama komitmen. Ya mungkin mulai hari ini ya, kalau misalnya ada beberapa yang belum ya, kita sama-sama komitmen untuk kita membaca firman dan kita mengenal Tuhan itu seperti apa, melalui firman, melalui doa, dan kita juga melalui mungkin worship saat itu dan sebagainya. Coba nih next nih. Di 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan,
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi hari ini itu menurutku sih hari yang apa ya, kayak menjadi satu titik awal ya. Karena kadang-kadang ya memang kita mikir juga, kayak tadi aku sudah sebutin, firman Tuhan itu kita sudah dikasih sama Tuhan, dan kita sebagai umatnya itu punya tanggung jawab untuk kita juga menyebarkan firman Tuhan. Nah, dalam arti gini, jangan cuma firman Tuhan itu kita simpan aja, tapi kita juga mulai untuk take action dan mulai untuk menyebarkannya, mulai dari perbuatan dulu teman-teman. Oke, next. Wah, hari ini ayat semua guys ya. Aku hari ini memang mau sama-sama kita baca ayat. Oke. Di Lukas 10 ayat 1 sampai 2. Aku boleh minta tolong mungkin satu orang versi bisa membacakan? Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka dua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oke teman-teman. Jadi tadi kita udah dapat ayat-ayat yang ngomong kita tuh harus memberitakan Injil ya kan. Dimana kita tuh harus menyebarkan firman Tuhan ke teman-teman kita, ke mungkin yang kita tidak kenal, yang musuh kita dan sebagainya. Tapi ada satu ayat lagi yang aku dapat, yaitu di Lukas 10 ayat 1 sampai 2. Seperti yang disebutkan ya, tuaian itu memang banyak, tapi pekerja itu sedikit. Jadi ladang Tuhan itu sebenarnya banyak gitu loh. Dan ini tuh jiwa-jiwa itu kita perlu perlu kita bantu untuk supaya dia bisa mengenal Tuhan juga. Dan kita ini diutus, atau dalam arti kayak dimanapun kita berada sekarang ini. Nah itu adalah ladang-ladang kita masing-masing sekarang. Dan kalau misalnya kita berpikir kayak, ya Tuhan, aku kok nggak bisa ya, aku di sekolah aja kayak nilaiku jelek dan sebagainya. Nah itu kita harus mulai komitmen dan mulai sadar diri juga kalau ya benar juga, aku dilihat orang, dan maka dari itu aku mulai harus untuk menyebarkan firman Tuhan dari perbuatanku juga. Dan dari sana pelan-pelan kita bisa berkembang dan bisa yang namanya mulai untuk menjadi pekerja di ladang-ladang kita masing-masing. Karena memang jujur ladang itu banyak tapi pekerjanya dikit. Apalagi sekarang kita lihat di hari-hari ini banyak gereja banget itu di luar Semarang ya, di Surabaya, di Jakarta dan sebagainya. Mereka mengalami yang namanya kayak pekerjaan itu tambah berkurang karena kebanyakan pindah ke kotanya masing-masing. Jadi kayak yang jadi full time dan sebagainya tinggal dikit. Dan ini adalah suatu panggilan untuk kita semua sebenarnya, kayak supaya kita ini bisa mulai mengerti kalau ini itu tanggung jawab kita gitu loh. Dan ini adalah suatu panggilan dari Tuhan. Oke, coba next yuk. Jadi kita hari ini mau baca kalau sebenarnya kasut kerelaan ini mengabarkan Injil damai sejahtera, dan ini meliputi 4 hal. Dan kita bisa baca sama-sama di depan sini ya. Yang pertama adalah memberkati yang terhilang. Yang kedua adalah menjadi teman bagi orang lain. Dan yang ketiga memenuhi kebutuhan orang lain. Dan yang keempat adalah memberitakan Injil. Nah ini adalah step-step yang kita bisa lakukan supaya kita ini bisa menjadi berkat gitu, bisa menjadi pekerja atau bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya apa sih? Yang pertama yaitu memberkati yang terhilang. Nah kita tahu sendiri sekarang masa-masa pandemi ya teman-teman ya, banyak orang yang tidak ke gereja, banyak orang tidak ikut komunitas, dan mereka nyantai gitu dan sebagainya. Nah aku juga jujur merasa sih pas di awal pandemi ini aku tidak kayak lumayan jauh dari Tuhan. Dengan mati pas di awal pandemi itu kan berarti bulan April, Mei, Juni tahun lalu kan. Nah aku itu mulai merasa kayak pas di online apalagi ya, kok kayak nggak ada kayak kalau misalnya kita ke gereja offline kan kita ada feel-nya dan kita bisa ketemu teman-teman banyak dan banyak yang support kita. Tapi pas online tuh kayak kita on our own gitu loh. Dan pelan-pelan jujur aku mulai menjauh dari Tuhan dan kayak
ibadah online itu jujur aja ya. Kadang-kadang bisa datang, kadang-kadang bisa enggak gitu, bisa nonton atau enggak. Dan aku merasa kayak kayak kedekatanku sama Tuhan mulai tambah hilang. Nah, perasaan ini tuh kita banyak jumpai sekarang ini teman-teman. Apalagi di pandemi ini, teman-teman kita itu pasti banyak yang merasa kayak jauh dari Tuhan dan sebagainya. Dan orang-orang ini yang harus kita jangkau sebenarnya. Dan sebagai teman kita, sebagai kayak sahabat kita dan sebagainya. Nah, ini tugas kita dan panggilan kita untuk supaya kita bisa kayak memberkati mereka. Nah, yang kedua adalah menjadi teman bagi orang lain. Ya, maksudnya menjadi teman bagi orang lain itu apa? Yaitu adalah menjadi sahabat atau menjadi saudara dalam kesukaran. Karena sebelumnya kalau misalnya kita nggak menjadi sahabat untuk mereka dulu, kita akan lebih susah menjangkau mereka. Dalam arti gini, misalnya nih, ini yang lagi aku lagi pergumulkan juga ya. Kadang-kadang kita sebagai teman ya, misalnya di M3 aja misalnya. Wah, di M3 ini semua ada yang ikut M3? Oke, jadi di M3 aja ya coba ya. Misalnya nih, aku jujur melihat sekarang ini ada perbedaan pada saat kita ini menjangkau. Dalam arti gini, saat kita mengajak orang ke M3 dan kalau misalnya kita ngasih linknya pas di hari-nya betul nggak pernah chat lagi sama sekali ya. Itu kadang-kadang kita merasa kayak bukan kita nih, tapi dianya merasa kalau misalnya kita ajak ya, itu kayak sebenarnya itu aku di M3 ini itu kayak dibutuhin apa enggak sih, apa aku dengan adanya aku atau enggak adanya aku kita sama aja dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu hal yang beberapa hari ini aku mulai sadari ya, karena pelan-pelan itu menjadi rutinitas, bukan menjadi sesuatu yang kayak spesial ya. Padahal kan harusnya kalau misalnya kita punya perjumpaan pribadi sama Tuhan, itu ada sesuatu yang spesial. Dan ini aku berusaha untuk belajar juga, dan aku berusaha supaya bisa berkembang juga dengan cara ya itu pelan-pelan kita menjadi teman untuk teman-teman kita. Sebelumnya aku minta maaf ya Renald ya. Next, nggak cuman M3 aja aku chat kamu ya gitu. Oke, bercanda. Oke, next kita yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam arti gini, jadi kita sendiri sebagai manusia ya, kita itu mau berkembang dan kita butuh orang untuk support kita. Nah, kita harus posisikan diri kita menjadi orang tersebut, di mana mereka membutuhkan orang lain juga untuk supaya mereka bisa berkembang. Karena di dalam hidup kan banyak banget cobaan dan sebagainya kan. Mereka butuh seseorang untuk bisa diajak tempat curhat dan sebagainya. Dan dari sana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan dari sana kita bisa menjadi berkat dan menjangkau mereka gitu. Setelah itu yang keempat adalah memberitakan Injil. Nah, ini adalah tahapan terakhir yang tentang kasutkeraan, yaitu memberitakan Injil, di mana sebelumnya kan itu adalah tahapan-tahapan di mana kita menjaga hubungan dan sebagainya. Tapi di tahapan ini adalah di mana kita ini benar-benar menghasilkan tuayan, yaitu jiwa baru yang diselamatkan. Oke. Next. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada tentang tema ini ya. Salah satunya adalah mengapa firman Tuhan harus diberitakan kepada banyak orang. Nah, hari ini aku mau membahas di Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang tadi aku sudah kasih, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah suatu panggilan untuk kita semua ya, bukan cuman untuk pendeta-pendeta dan sebagainya, tapi ini adalah panggilan untuk kita semua. Dari ujung sampai ujung semuanya ini adalah panggilan kita. Dan ya Tuhan yang akan menguatkan kita. Meskipun kita mungkin merasa kayak aku belum pantas dan sebagainya, ya Tuhan yang akan menguatkan dan Tuhan akan memberikan kayak penyertaan. Setelah itu coba next, yaitu ada di bagaimana cara anak muda bisa share firman Tuhan kepada orang lain dengan tidak malu-malu. Nah, ini pertanyaan yang kita mungkin tanyakan ya sekarang ini ya, kayak gimana caranya supaya aku bisa share firman Tuhan ya nggak malu-malu. Karena apalagi di zaman sekarang ini orang-orang yang terlalu alkitabiah atau yang terlalu suci gitu biasanya malah dikucilkan dan sebagainya. Nah, jujur aku punya beberapa teman yang mereka itu punya satu platform untuk sharing firman Tuhan. Salah satunya di TikTok. Namanya Jocelyn Vanessa. Dia anak UC, temanku.
dia itu punya TikTok dan dia selalu sharing firman Tuhan di sana. Aku pas itu tanya gitu loh, kenapa sih kamu mau sharing firman Tuhan? Dia punya jawabannya menurutku sih memang ya kita harus lihat juga, dan kita harus kalau misalnya masukin dalam hati juga bagus. Dia punya satu kerinduan gini, Tuhan Yesus itu sudah terlalu baik dan sudah punya sudah ngasih segalanya buat kita gitu loh. Kasih setianya itu gak ada habisnya, dan meskipun kita ngakuin banyak dosa dan kita melakukan banyak hal-hal yang mungkin membuat dia kurang senang dan sebagainya, dia itu tetap setia dan dia tetap mengasihi kita sama-sama. Oleh karena itu gak ada sebenarnya kayak yang kita bisa lakukan untuk menyamakan kasih yang dia kasih ke kita. Dia punya jawaban di mana aku bakal gunain segala kemampuanku, platform-platform aku punya, dan aku gak bakal malu karena itu. Karena yang dia share itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan dari sana aku lihat kayak ternyata orang ini tuh kayak mengenal Tuhan, dan dia itu juga menghidupi firman Tuhan. Dan dari sana mungkin aku bisa menyimpulkan jadi 4 ya untuk kita semua. Salah satunya adalah kita itu harus mengenal Tuhan, menghidupi firman Tuhan, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan memiliki satu tujuan, yaitu pelayanan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan dari sini kita bisa belajar banyak gitu loh, kayak sebenarnya itu kita bisa menyebarkan firman Tuhan dan kita tidak perlu malu-malu, karena ini adalah kebenaran firman yang kita kasih. Ini kita memberitakan kasih Tuhan. Dan ini adalah pertanyaan yang mungkin kalau misalnya kita ada yang tanyakan ya teman-teman ya. Setelah itu next, salah satunya tentang yang namanya memberitakan firman Tuhan yang tadi aku ngomong, yaitu mengenal Tuhan. Caranya gimana? Salah satunya tadi aku sudah sebutin, satu yaitu membaca firman Tuhan, tapi ada juga kita harus berdoa, atau kita juga bisa worship saat teduh dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang ada satu pertanyaan yang kita punya ya, yaitu mengapa kita perlu berdoa setiap waktu. Nah ini aku dapat 3 ayat yang mungkin bisa menguatkan kita dan kita bisa catat juga. Yang pertama di Lukas 11 ayat 3-13, yaitu bunyinya adalah kira-kira ya kalau misalnya di simpulan ya, karena doa itu adalah cara Allah berikan agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan darinya. Dan yang kedua ada di Ibrani 4 ayat 16, yaitu karena doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan yang ketiga ini ada di Filipi 4 ayat 6-7, karena doa yang disertai ucapan syukur adalah cara yang Allah berikan agar kita memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera Allah. Nah ini kita harus ingat-ingat lagi ya, doa ini itu kayak suatu cara di mana kita tuh juga recharge inner self kita. Kadang-kadang aku menggunakan waktu saat teduh itu untuk supaya aku bisa bercakap-cakap sama Tuhan, dan aku bisa berdoa, tanya Tuhan itu sebenarnya maunya apa dalam hidupku dan sebagainya. Nah ini adalah perjumpaan pribadi sama Tuhan, dan ini adalah hubungan kita secara langsung pribadi kita masing-masing. Dan ini kita harus ingat kalau doa itu penting gitu loh teman-teman, untuk supaya kita juga bisa menyebarkan firman Tuhan, tadi panggilan kita dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara untuk kita ini bisa recharge sebelumnya gitu. Oke, dan ini kita masuk ke pertanyaan terakhir pada hari ini, yaitu bagaimana cara kita bertekun dan setia dalam berdoa. Jujur ini setiap orang itu beda-beda, dan ini itu lebih ke arah kayak perjumpaan pribadi sama Tuhan juga, hubungan pribadi kita sama Tuhan juga. Dan aku hari ini mau tanyakan satu pertanyaan ini kepada kita semua, dan aku harap kita sama-sama bisa bikin komitmen bersama-sama hari ini kalau kita itu tekun setia dalam doa, dan tadi juga memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini ya, aku punya satu ayat yang mungkin bisa menguatkan kita semua sama-sama tepat ini. Mungkin next ya, yaitu di Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab ia beri-ria hatiku, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, kita bisa sharing-sharing nanti habis ini kan tentang satu komitmen yang kita mau buat untuk supaya kita bisa bertekun dan setia dalam berdoa.
aku mengajak teman-teman buat berdoa sama-sama yuk, supaya kita bisa menguatkan diri kita juga dan memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami Tuhan mau memenuhi panggilan dalam hidup kami, dan kami juga mau Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami juga mau untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang yang memiliki kedekatan dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Hari ini Tuhan, kami mau membuat satu komitmen yang baru Tuhan, di mana kami ingin supaya kami bisa menjadi berkat Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan kami juga ingin memiliki kedekatan itu Tuhan, yang spesial dengan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan sertai kami Tuhan, tuntun kami Tuhan supaya kami tetap ada di jalan-Mu Tuhan, dan Engkau yang tuntun kami setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Mungkin teman-teman yang terberkati hari ini bisa angkat tangan. Oke, ini kayaknya kalau kayak gini semua ya. Mungkin aku boleh minta enggak teman-teman buat mungkin satu kelompok isi 5 orang, mungkin ini cowok-cowoknya 1, 2, 3, 4. Jadi mungkin bisa jadi satu, yang cewek-cewek bisa buat satu kelompok isinya 5 orang atau 4 orang ya. Oke? Silakan, bisa langsung aja buat dan berdiskusi gitu loh. Bagaimana cara kita bertekun dan setia dalam berdoa? Gimana komitmen kita dan apa yang kita lakukan untuk supaya kita bisa memenuhi panggilan kita dalam hidup kita masing-masing. Oke, bisa langsung kumpul bareng-bareng ya dan membicarakan itu ya. Gak apa-apa teman-teman, saling sharing aja.